Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Heriana dengan NIM 130 86 225. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang spesimen paku-pakuan, yaitu Psilotum nodum. Psilotum nodum ini adalah tumbuhan purba dari kelompok paku-pakuan atau Petridophyta yang diperkirakan sudah ada sejak periode Devonian atau sekitar 400 juta tahun yang lalu. Tumbuhan ini disebut sebagai fosil hidup atau the living fossil karena memiliki kesamaan dengan fosil tumbuhan di periode Devonian. Psilotum nodum ini juga dikenal dengan nama kumpai sapu atau paku garpu karena memiliki percabangan dikotomi atau menggarpu. Nah, tumbuhan ini menempel di bebatuan, di lereng hutan, atau tebing jurang, dan juga terkadang ditemukan tumbuh di permukaan tanah. Tingginya dapat mencapai kurang lebih 60 cm. Sebaran Psilotum nodum ini itu terdapat di daerah tropis dan juga subtropis seperti Amerika Utara, Asia Tenggara, hingga Australia. Untuk klasifikasi dari Psilotum nodum ini, dia termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisinya Tracheophyta, untuk kelasnya Polypodiopsida, dan untuk ordernya Psilotales, familinya dari Psilotaceae, untuk genusnya dia Psilotum, dan spesiesnya Psilotum nodum. Selanjutnya kita masuk ke bagian morfologinya atau bagian-bagian Psilotum nodum. Di sini pada gambar yang terpampang di video terdapat sinangium, atau di sini yang terlihat seperti bulat-bulat kecil. Nah, sinangium ini adalah sporangia yang bergabung menjadi satu struktur dan dibungkus oleh daun buah atau carpellum. Nah, kemudian ini ada daunnya yang mungkin kurang terlihat ya, karena daun pada Psilotum nodum ini dia berbentuk mikrofil sehingga lebih berbentuk sisik. Kemudian ada areal stemnya. Nah, untuk karakteristiknya Psilotum nodum ini dia memiliki rizom, batangnya tumbuh tegak ke atas dan membentuk cabang yang menggarpu dan juga berwarna hijau. Nah, untuk sporangiumnya terletak dekat ketiak sporofil dan berwarna kuning keemasan. Sporangiumnya ini terbagi atas 3 ruang. Kemudian tidak memiliki daun sejati seperti yang tadi sudah disebutkan pada morfologinya, yaitu daunnya hanya mikrofil berbentuk sisik. Fotosintesisnya dilakukan oleh batang karena bagian batangnya ini lebih banyak memiliki klorofil. Kemudian Psilotum nodum ini dia hidup tersebar luas di daerah tropik dan subtropik. Psilotum nodum ini juga tumbuh di atas tanah pada daerah dengan suhu yang lembab. Dan terakhir, karena merupakan tumbuhan purba jadi masih sederhana tetapi sudah memiliki berkas pengangkut dengan trakeida cincin yang berkayu dan juga mempunyai endodermis. Selanjutnya, kebermanfaatan dari Psilotum nodum ini selain sebagai tanaman hias, tanaman ini juga berpotensi sebagai tanaman obat. Bahkan penduduk lokal ada yang menjadikannya sebagai minuman teh. Untuk terakhir, populasi Psilotum nodum ini mulai mengalami penurunan di alam liar. Bahkan menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources mengkategorikan Psilotum nodum ini sebagai jenis tumbuhan yang terancam kritis. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya konservasi baik secara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ di mana kita melakukannya di habitat alaminya, sedangkan konservasi ex situ dilakukan di luar habitat alaminya, seperti kebun raya dan sejenis. Akhir kata, kurang lebih penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.